Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Purnadwi Cahya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Supply Chain Management dalam upaya meningkatkan produksi pada IKM tahu Kota Banjar. Latar belakang, pada umumnya seluruh perusahaan bertujuan untuk meningkatkan laba semaksimal mungkin dan meminimalisirkan pengeluaran. Biaya pengeluaran sangat besar dalam hal memasarkan produk, dikarenakan harus melakukan perencanaan produk, meramalkan kebutuhan, pengadaan material, produksi, pengendalian persediaan, penyimpanan, dan distribusi ke distributor. Karena ketatnya persaingan dalam berubahnya lingkungan bisnis akhir-akhir ini, menurutnya adanya model baru dalam pengelolaan aliran produksi informasi, terutama dalam pemasaran produk, yang merupakan modifikasi dari metode sebelumnya, itu manajemen logistik, yaitu supply chain management. Supply chain management merupakan kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang dalam proses, atau barang setengah jadi dan barang jadi, kemudian mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Kegiatan ini mencakup fungsi pembelian yang berhubungan antara pemasok dan distributor. Tujuan terpenting dari manajemen rantai pasokan adalah melakukan koordinasi yang baik atas berbagai aktivitas yang berbeda dan menghubungkan semua mata rantai sehingga produk dapat mengalir dengan mulus dan tepat waktu. Sejak dari proses produksi sampai distribusi, serta menjamin kelancaran distribusi dari perusahaan kepada distributor. Peluang pasar industri tahu masih terbuka potensial dan bahan baku banyak tersedia. Namun di balik itu masih ada penetapan harga jual hanya berdasarkan harga pasar tanpa memperhitungkan harga pokok produksi. Terus, tahu tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Dan juga minyak goreng yang digunakan untuk menggoreng tahu digunakan berkali-kali. Hal ini akan mempengaruhi rasa, warna, dan kandungan asam jenuh yang berpengaruh pada kesehatan manusia. Dalam produksi tahu di IKM tahu Kota Banjar belum merumuskan strategi pemasaran, sehingga kegiatan pemasaran hanya terbatas pada penjualan ke pengecer saja. Produk pada saat diantar ke pengecer ada yang rusak karena kelalaian pekerja ataupun karena alat angkut pengiriman. Masih banyak yang belum memiliki mesin penggilingan kedelai. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan produksi pada IKM tahu Kota Banjar. Yang kedua, untuk mengetahui solusi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah produksi pada IKM tahu Kota Banjar. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan produksi pada IKM tahu Kota Banjar. Ringkasan literatur, menurut beberapa ahli yang dapat saya simpulkan, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut Hagerender 2015, supply chain management menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Penelitian terdahulu, Nur Aini, Tamimi 2015, analisis supply chain management produksi batik studi kasus Ardina Batik Motif Medan. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan supply chain management pada produksi batik di toko Ardina Batik Motif Medan. Ramdhani 2015 berjudul analisis supply chain management dalam upaya meningkatkan target penjualan pada toko KK Collection. Dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori supply chain management untuk meningkatkan target penjualan pada toko KK Collection. Ranka Sakti 2016, konsep supply chain management pada proses produksi dalam pengelolaan persediaan bahan baku. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen pemasok atau supply chain management berpengaruh secara positif dan nyata terhadap produksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan atau metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tertuju pada gejala-gejala sosial dan alam. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Ada 4 teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada analisis domain, yang kedua ada analisis taksonomis, yang ketiga ada analisis kompetensial, yang keempat ada analisis tema. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.